Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nurwijaya dari Universitas Kutai Kartanegara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas dari sebuah buku pengantar manajemen bab 1, yaitu Sejarah dan Teori Manajemen. Penerbitnya oleh Jifat Pama Publisher dan penulisnya Priyono dan dicetak pada tahun 2007. Yaitu langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu ada A. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna melestarikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu, sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Ada B. Evolusi teori manajemen. 1. Gerakan manajemen ilmiah dimulai pada akhir abad lalu oleh para insinyur Amerika Serikat dan Eropa yang mencari cara baru untuk mengelola perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah peran manajer dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja, tanggung jawab kesejahteraan karyawan, dan kondisi kerja yang meningkat produktivitas. Manajer juga harus menjadi formalis kerja yang meningkatkan produktivitas, kondisi kerja, hari kerja standar, dan tanggung jawab terhadap karyawan. Tujuan dari manajemen ilmiah adalah meningkatkan produktivitas, efisien, dan aktivitas perusahaan. Prinsip pembagian kerja juga diperhatikan untuk meningkatkan keterampilan dan efisien kerja tenaga kerja. Robert Owen adalah seorang pioner dalam memperbaiki kondisi dan persyaratan kerja, termasuk memperpendek jam kerja dan melarang pekerjaan anak di bawah 5 tahun. Ada C. Teori manajemen klasik, yaitu teori manajemen klasik hanya mengacu pada dua tokoh utama dalam bidang ini. Henry Fayol, seorang industriwan Prancis, mengembangkan konsep manajemen yang terkenal dalam bukunya yang berjudul Administration Industrielle et Générale. Menurutnya, manajemen dapat dibagi menjadi kelompok tugas seperti teknis, komersial, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Sementara itu, James de Montigny mengemukakan prinsip-prinsip penting dalam organisasi manajemen, termasuk koordinasi, prinsip skalar, prinsip fungsional, dan prinsip staff. Ada D. Pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan sejati dalam manajemen mulai perkembangan pada tahun 1930 dan populer pada tahun 1950-an. Pendekatan ini memberikan perhatian yang lebih besar pada hubungan kemanusiaan antara manajer dan karyawan. Pendekatan ini muncul karena kelemahan dan pendekatan manajemen yang berfokus pada tugas yang telah dikritik atas monitoring pekerja dan penurunan produktivitas yang diakibatnya. Beberapa cabang utama dari pendekatan ini termasuk studi Hawthorne, teori kebutuhan manusia oleh Maslow, serta teori-teori yang dikembangkan oleh McGregor, Argyris, dan lainnya. Pendekatan sumber daya manusia menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang ingin memenuhi dari mereka sendiri. Di tempat kerja mereka berusaha memenuhi kebutuhan sosial, bereaksi terhadap tekanan kelompok, dan memenuhi kebutuhan pribadi. Studi Hawthorne dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh Elton Mayo yang meneliti dampak kelelahan karyawan terhadap produktivitas. Meskipun tidak menemukan hubungan kelangsungan antara perusahaan, kondisi kerja, dan output,
Penelitian ini menekankan pentingnya perhatian terhadap hubungan karyawan dan manajemen. Kita ke pembahasan yang pendekatan sistem manajemen. Pendekatan sistem manajemen adalah kumpulan bagian yang berhubungan dan mencapai tujuan. Organisasi adalah sistem terkait. Manajemen adalah sistem terbuka yang berubah input menjadi output. Lingkungan input adalah penting dalam sistem terbuka. Lingkungan memberi umpan balik yang mempengaruhi output organisasi. Umpan balik memberi masukan tentang kepuasan konsumen. Tanpa keinginan konsumen, organisasi sulit bertahan. Itu yang terakhir. Ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi menawarkan cara yang berbeda dalam menghadapi situasi manajerial, lebih fokus pada menyelesaikan resolusi dan peluang dan masalah yang muncul. Ini membantu manajemen memahami perbedaan situasional dan menanggapi dengan tepat. Pendekatan ini digunakan di banyak bidang organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan pengambilan keputusan. Perubahan lingkungan yang cepat membuat sulit bagi manajemen untuk membuat keputusan yang tepat, tetapi pendekatan konsentrasi membantu mencari solusi. Yaitu sekian saya dari presentasi saya. Selebihnya kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.